Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan lahir dan batin serta rezeki yang selalu tercurah kepada kita semua dan keluarga kita semua. Khususnya pada hari ini kita bisa berjumpa kembali di Hindrasu Channel untuk belajar menjadi eksportir. Salam dan salawat kita haturkan juga kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau. Semoga kita semua bisa mengikuti suri teladan yang telah beliau contohkan, khususnya di dalam tata cara beribadah, tata cara berkehidupan, dan tata cara bagaimana kita berdagang yang baik. Rekan-rekan pejuang ekspor, apa kabar? Tetap semangat. Ya. Di dalam materi ini, Anda yang melihat ataupun memahami di dalam pelajaran di dalam Hindrasu Channel ini, insya Allah saya doakan Anda segera memenuhi jalan untuk menjadi eksportir. Dilancarkan usahanya, dimudahkan, dan Anda ditambah rezekinya, dan juga diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, saya akan share terkait dengan berbisnis ekspor. Berbisnis ekspor itu bukan bisnis yang emosional. Apa itu yang emosional yang dimaksud? Saya memahami sekali, mungkin ada beberapa rekan viewer ataupun subscriber di YouTube ini adalah ketika keluar dari suatu pekerjaan, ya, dalam kondisi purna tugas ataupun terpaksa harus purna tugas, ini tiba-tiba seolah itu blank. Kemudian ingin berbisnis ekspor atau bisnis apapun lokal, ya, karena begitu banyak informasi terkait dengan peluang-peluang bisnis ekspor. Kemudian ingin berbisnis ekspor, sudah ngotot, usaha keras, baru 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, ya, bahkan mungkin 1 bulan, 2 bulan belum mendapatkan hasil, sudah menyerah. Saya ini kesulitan finansial, saya harus ekspor tapi kok belum dapat buyer, belum dapat pembeli. Nah, ini juga jadi perhatian Anda. Jadi ini yang saya katakan bisnis ekspor secara emosional, ya. Boleh-boleh saja, tetapi tentu ini butuh hal yang apa? Yang keikhlasan Anda, kesungguh-sungguhan Anda, kesabaran Anda, dan keyakinan Anda. Jadi tidak bisa langsung 1 bulan, 2 bulan. Tapi ada juga kalau Allah sudah menentukan bahwa Anda dapat order dengan cepat, itu karena Allah semata, ya. Kita hanya berikhtiar. Ada lagi yang emosional di dalam bisnis ekspor itu, kebetulan mungkin dianugerahi Allah berupa capital yang cukup, ya, dana yang besar. Begitu melihat kondisi rame bisnis briket, nih karena ada dana, langsung berpikir memproduksi atau membuat pabrik briket dengan mengajak kerjasama. Mungkin temannya disuruh jadi pemasaran, dia yang khusus produksinya. Nah, ini juga emosional, ya, dalam arti ketergesa-gesaan, ya, tergesa-gesaan di dalam membangun bisnis ini, ya. Kami tidak menyarankan. Ada juga teman-teman yang sangat bersemangat, begitu menemukan peluang bisnis di daerahnya ataupun kenal dengan supplier, sudah tahu produksinya, sudah tahu suppliernya, langsung sibuk mencari pembeli, ya, sibuk mencari pembeli. Ya, ini kita sampaikan kepada teman-teman, jangan tergesa-gesa mencari pembeli, ya. Jadi semangat ini sangat kami apresiasi, ya. Tetapi ingat, di dalam bisnis ekspor ini mempunyai risiko, ya. Walaupun ekspor itu mempunyai spektrum keuntungan yang besar, tapi juga risiko yang besar juga. Apa saja risiko? Misalkan risiko investasi, ya. Begitu Anda punya dana, ada teman yang memberikan saran atau peluang bisnis, membuat pabrik dan sebagainya, ternyata tidak sesuai dengan harapan. Sudah produksi, kemudian ternyata belum sampai 1 tahun sudah kehabisan
peluru, ya, artinya kolek. Ini saya beberapa kali ada teman yang kepada saya juga menceritakan seperti itu, kondisi seperti itu. Contoh, ada seorang pengusaha, ya, bukan pengusaha ya, dia seorang pegawai tetapi mempunyai dana yang sangat cukup karena posisinya, karena diberikan informasi oleh saudaranya untuk melakukan bisnis briket, dia langsung buat pabrik. Nggak tanggung-tanggung, mesinnya juga besar, banyak, bagus, lahannya luas, ya. Itu saya sudah bayangkan, investasinya pasti lebih dari 2M ke atas, ya. Nah, ini begitu satu saat kami datang dengan calon buyer dari Nederland. Begitu datang, saya juga baru mengunjungi pabriknya. Kita lihat briketnya yang sudah diproduksi berapa ya, 7 ton. Kita cek ya, waduh ini stop aja, nggak laku ini. Langsung begitu. Customer di Nederland juga datang, weh, please stop, jangan diteruskan, ini sangat jelek. Nah, di situ kita cek, ternyata staffnya juga belum terbiasa cara potongnya briket yang masih, ya, mungkin ada beberapa yang beranggapan seperti briket itu cuma mau dibakar saja, ya. Jadi ternyata banyak variabel yang menentukan bahwa briket ini laku dijual, ya. Ada juga satu perusahaan, ya, yang baru berjalan. Kemudian saya kontakkan, saya trader, ya, saya berusaha cari supplier briket. Kemudian saya minta sampelnya, saya tes marketingnya, kontak saya, kemudian saya tes briket itu di rumah, dan saya laporkan bahwa ini kondisinya sulit dijual karena masih banyak black hole, ya. Nah, itu saya laporkan kepada marketing, ini sulit. Direktur produksinya mengatakan ini original gitu, ini harus begini karena kelapa itu harus hasilnya ya begini. Nah, memang kalau standar begitu, tapi pasar menentukan lain, saya bilang begitu. Pasar menentukan lain, sehingga pada saat itu saya ketemu ownernya, juga diskusi menyampaikan ini antara kualitas, ya, dan keinginan pasar berbeda, saya bilang begitu. Nah, kalau seperti ini, walaupun ini standar versi pabrik itu yang paling bagus, tapi pasar tidak bisa terima, saya bilang begitu. Kemudian ownernya membawa briket itu, dia keliling ke luar negeri, ke macam-macam, ke negara-negara gitu, ya. Pulang langsung telepon saya, betul Pak Indra, briket saya nggak ada yang tertarik sama sekali, tolong Pak saya ditunjukkan di mana saya harus belajar. Nah, saya sendiri nggak tahu cara membuat briket, ya. Akhirnya saya tunjukkan satu tempat, entah bagaimana caranya, pokoknya Anda harus punya cara. Ini sangat ketat sekali. Pabrik ini nggak sembarangan, ada bagaimana caranya, silahkan baca di situ. Nah, alhamdulillah sekarang sudah berjalan dengan baik. Nah, kembali yang awal tadi, teman yang buat briket, suatu saat saya pulang dari Aceh atau Medan itu, saya ditemui di bandara. Dia bercerita, ternyata Pak Indra membuat pabrik briket itu bukan sekedar membuat briketnya saja, ternyata banyak variabelnya. Lelah saya Pak, karena banyak akhirnya banyak faktor yang belum kami pahami. Karena katanya saudara, ya cuma briket aja mudah, bla 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 bla, begitu aja. Ternyata begitu Anda datang bersama customer, kemudian ada juga yang ini, lelah saya. Jadi akhirnya kami dengan saudara hitung-hitungan, terus pabrik kita serahkan. Nah, contohnya seperti itu. Salah satu ini ada namanya risiko investasi. Ada juga yang tergesa-gesa mencari buyer, ya, mencari buyer. Begitu ada supplier, datang langsung mencari buyer. Begitu dapat buyer, dikasih emailnya kadang-kadang dikasihkan ke saya, Pak ini tolong ditelaah apa, ini maksudnya apa. Ini saya juga bingung ini. Ya kalau pilih satu kata, dua kata, saya nggak bisa jawab ini. Terus kemudian ada Pak ini tolong ditelaah, saya nggak tahu ini maksudnya apa. Tadi ada yang tidak siap, ya, tidak siap di dalam
melakukan bisnis ekspor ini. Kemudian ada juga yang cerita kepada saya juga, Pak, prosedur ekspor ini rumit Pak, bagaimana pemerintah ini memudahkan kami yang baru mulai ekspor ini. Saya tanya, apa permasalahan yang dikatakan rumit ini? Karena menurut kami ini semua bisa diselesaikan segala macam prosedur, dan itu sangat mudah. Ternyata dia dapatkan order dan kemudian sudah cocok deal dan dimasukkan di kontainer, ya. Ternyata produknya itu adalah produk yang termasuk dibatasi ekspornya, ya, dibatasi ekspornya. Jadi harus melalui beberapa step, dan kemudian ketika dia menanyakan ke instansi-instansi, dia merasa diumbang-ambingkan gitu, ke sana nggak jelas. Kemudian konsultasi ke kami, saya ajarkan, apa Bu produknya? Produk saya ini Pak, ini datang Anda memang dibatasi produknya, Anda harus bersih di sini ya. Inilah cek ini harus diurus dulu. Nah itu yang saya katakan, tergesa-gesa mencari buyer bahkan dapat order. Ada juga yang kemarin begitu, saking pinternya dia marketing, begitu dapat sampel, begitu dapat calon buyer minta sampel, dikirimlah 5 kilo sampel itu. Kirim sampai di Jakarta, dia menggunakan DSL stok karena ini termasuk barang yang dibatasi ekspornya, bahkan masuk CITES, akhirnya nggak jadi ya. Untungnya juga saya tanya, ini sampel dan dia kirim itu beban customer atau beban Anda? Saya Pak, ya untung ya, untung dia nggak keluarkan duit akhirnya ya, karena ini tolong Anda cari lagi seperti itu. Nah ini ya, jadi ini yang saya katakan bisnis ekspor itu jangan emosional. Ekspor itu harus step by step. Nah di dalam channel ini saya coba sudah atur, walaupun kadang-kadang ada viewer yang menanyakan, melonjak-lonjak, kadang-kadang ya saya juga sulit menjawab ya. Contohnya, Pak, saya dikasih referensi forwarder gitu ya. Saya pasti akan tanya juga, ini perusahaan Anda apa? Apakah sudah dapat order? Ternyata juga belum mulai, produk aja belum dapat. Nah ini yang saya katakan, Anda mulai mempelajari di channel ini ada dasar-dasar bisnis ekspor. Ini harus Anda pahami. Ya, karena di dasar-dasar ini nanti akan saya tahap, masih banyak dasar-dasar ini yang harus Anda pahami, sehingga Anda nanti ketika ketemu buyer, Anda akan dekat mudah untuk menyelesaikannya ya. Jadi Anda sudah tahu yang namanya kepabeanan, apa saja yang dilakukan ketika terkait dengan kepabeanan ya. Nanti ini akan saya sampaikan secara versi yang paling mudah, bagaimana kita mengatasi atau belajar dengan dasar-dasar bisnis ekspor itu. Kemudian terkait dengan cara pembayarannya, banyak teman-teman yang konsultasi pembayarannya sangat berisiko, tapi mereka tidak tahu. Nah, jadi ketika sudah masuk pembayaran itu mestinya terjalin komunikasi terus dengan calon customer, sehingga itulah yang akan mendapatkan kesempatan untuk deal. Begitu Anda mendapatkan informasi pembayaran, Anda bingung, konsultasi kepada kami, ya kami sampaikan juga, ini berisiko, ini gitu ya. Tapi kan lambat di dalam merespon calon bayarnya. Kemudian yang penting lagi, jangan sampai ketika sudah dapat PO bingung. Ada yang dapat PO, saya nggak tahu apa-apa Pak, setelah dapat PO ini, apa yang saya lakukan? Ini nggak boleh ya. Ada yang juga kirim sampel, kesulitan kirim sampel, ternyata kirim sampel itu harus ada prosedur yang harus dilalui. Nah, di sini inilah yang saya sampaikan, dengan Anda mempelajari dasar-dasar bisnis ekspor di dalam channel ini, insya Allah Anda akan paham. Kemudian mungkin secara paralel Anda bisa lihat di playlist saya tentang langkah-langkah. Nah ini yang membutuhkan action Anda, ya action, ya dengan pihak-pihak terkait. Anda tahu gambaran, kalau kita bicara gudang, ya berarti Anda harus mencari informasi gudang di mana yang bisa untuk ekspor kita, seperti itu. Ya, jadi ini yang akan saya sampaikan kepada Anda semua di dalam channel ini. Cuma mohon sabar di dalam belajar di ini, karena ada keterbatasan waktu, ada juga saya harus step by step ya.
insya Allah ini akan mendapatkan informasi yang baik di channel ini. Nah, sangat berbeda lagi kalau dengan ikut pelatihan di How to be Export Trader. Ini insya Allah nanti November akan saya buka lagi. Ini memang Anda akan saya kasih A sampai Z, dan setelah itu kita tuntun ya, kita mentoring. Ini beda lagi ya. Jadi bukan saya menyamakan, tapi kalau dengan How to be Export kan saya ngomong terus ini 8 jam ya, 2 hari, 3 hari ya. Kalau di YouTube ini ya mungkin 15 menit, 20 menit aja ya, karena ya keterbatasan waktu juga ya. Nah, ini Anda mohon sabar ya. Jadi 4 hal ini Anda tekankan amalan ini ya: ikhlas, sungguh-sungguh, sabar, dan yakin Anda bisa ekspor. Semoga motivasi yang sederhana ini bisa membangkitkan semangat Anda untuk memulai bisnis ekspor dengan baik. Salam ekspor, tetap semangat, ayo ekspor. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.